Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi juga para orang tua yang selalu setia menemani anak belajar dari rumah. Bertemu kembali pada hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih pada tema 6, subtema 1 pada pembelajaran 6. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mari silahkan berdoa anak-anak. Baik, terima kasih. Nah, pada pembelajaran 6 kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu membuat ringkasan teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Kemudian yang ketiga adalah menyanyikan lagu daerah tangga nada pelok. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu membuat ringkasan teks eksplanasi. Pada pembelajaran sebelumnya, dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5 dan bahkan sampai pembelajaran 6, kita sudah belajar tentang cara meringkas teks eksplanasi. Nah, dalam meringkas teks eksplanasi dengan cara membuat, misalnya dengan menggunakan peta pikiran, ada beberapa hal yang kalian harus ingat dan kalian harus perhatikan dalam meringkas teks eksplanasi tersebut, yaitu misalnya dengan membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Kemudian, setelah membaca dengan cermat, maka kalian bisa menggali informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks tersebut. Nah, kalian nanti bisa mencari sebuah artikel atau sebuah teks, kemudian kalian bisa berlatih untuk meringkas teks eksplanasi tersebut. Tentang cara-caranya kita sudah pelajari. Nanti kalian pasti akan paham melakukannya. Ketika kalian berlatih di rumah, bisa meminta bantuan orang tua kalian. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan tentang pembahasan yang kedua, yaitu tentang bagaimana menjelaskan makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Nah, tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Seseorang yang bertanggung jawab biasanya melakukan tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Karena menunda-nunda tugas dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Sama seperti kalian, ketika kalian mengerjakan tugas dengan menunda-nunda, maka akan berakibat kepada teman-teman yang lain. Jadi, ketika kita diberi tanggung jawab, harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab tanpa perlu menunda-nunda. Karena ketika kita menunda-nunda, maka tanggung jawab kita akan semakin banyak dan bisa mempengaruhi kepada orang lain. Nah, bagaimana cara kita agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab? Nah, yang pertama, kalian harus memahami tugas dan kewajiban kalian sendiri. Kemudian, kalian akan melaksanakan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Kemudian, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian, harus menghormati hak-hak orang lain. Oke? Kalian bisa paham? Misalnya di sini, memahami tugas dan kewajiban sendiri. Tugas kalian dan kewajiban kalian sebagai siswa apa saja? Tugas kalian di rumah bisa membantu orang tua. Kewajibannya
Misalnya, belajar mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas dengan disiplin. Yang diberikan tugas hari ini dikerjakan hari ini tanpa menunda-nunda. Kemudian, kalau tentang selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri, misalnya ketika kita ada teman yang ini sakit, kemudian kita harus menjenguknya, tapi kita sudah ada rencana untuk, misalnya kalian sudah rencana untuk pergi bermain bola, tapi karena ada teman yang sakit, maka kalian harus membesuk teman yang sakit terlebih dahulu, baru kalian bermain bola. Kemudian, menghormati hak-hak orang lain. Jadi kita tidak boleh bertindak semena-mena kepada orang lain. Ketika kita ingin misalnya meminjam barang orang lain, maka ketika dia tidak meminjamkan kepada kita tidak boleh merampasnya. Oke? Sampai di sini anak-anak bisa paham? Nah, kalau sudah paham, berarti kalian harus berlatih di rumah agar bisa menjadi anak yang bertanggung jawab, yang selalu melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa perlu dipaksa lagi. Oke? Nah, selanjutnya tentang menyanyikan lagu daerah tangga nada pelok. Pada pembelajaran sebelumnya kalian belajar tentang tangga nada slendro. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tangga nada pelok. Nah, tangga nada pelok juga memiliki 5 nada dan digunakan dalam musik gamelan Jawa dan Bali. Tangga nada pelok ini biasanya ditulis dalam 5 nada. Contohnya ada di sini. Nah, susunan tangga nada pelok sama dengan tangga nada mayor, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tetapi pada tangga nada pelok hanya 5 nada, yaitu do, re, mi, sol, la, do, yang dominan digunakan dalam lagu daerah. Misalnya, contoh lagu Gambang Suling dari Jawa Tengah. Kemudian Tari Bali dari Bali, serta lagu Jamuran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalian nanti bisa mencari lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur, misalnya lagu Bolelebo, lagu Maifalie. Apakah lagu tersebut menggunakan tangga nada pelok atau tangga nada slendro? Oke, sampai di sini anak-anak bisa paham? Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada subtema 1, yaitu pada pembelajaran 6. Nah, selanjutnya kita akan belajar pada tema 6 subtema 2. Baik, pelajaran cukup sampai di sini. Jangan lupa sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.